Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara senantiasa di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saya akan menanggapi sebuah video di YouTube ya, yaitu dari Jim Media Channel. Judulnya adalah Ustadz Kenama dalam kurung Google kosong. Lalu ternyata Yesus tidak pernah kenal agama Kristen. Yesus tak pernah kenal agama Kristen. Google kosong makin menakutkan ya. Ya seperti biasa saudara ya. Ustadz Kenama ini saya nggak tahu ya latar belakangnya, tapi saya melihatnya bahwa Ustadz Kenama ini belum move on saudara. Harusnya kalau sudah berpindah agama, harusnya terus tidak membahas ya, kitab suci yang dia tinggalkan, ya kan? Ya memang sering menafsirkan salah, yang bukan artinya dicomot-comot kemudian disampaikan. Nah menurut saya ini sesuatu yang sangat fatal saudara ya. Untungnya saja orang-orang Kristen ini ya memang karena kita diajarkan untuk berbuat kasih hanya dengan hal-hal begitu. Ya kadang-kadang kita mengalah, kita nelan aja ya. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah kenal agama Kristen. Ya memang kalau secara histori, kalau yang disebutkan bahwa waktu Yesus ada, belum ada disebutkan nama Kristen, memang benar saudara. Tetapi kata Kristen sendiri artinya kan pengikut Kristus. Ya, pertama kali muncul di Antioquia nama Kristen, dan memang setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga ya, saudara harus tahu juga, dan Ustadz Kenama pun harus paham bahwa Yesus sudah terangkat ke surga, itu kata Alkitab. Ustadz Kenama mencoba menjelaskan sesuatu yang sebenarnya bukan permasalahan mendasar di kekristenan ya. Kalau hanya dengan mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal Kristen, jangankan itu saudara, kita pun yang mengaku Kristen, Tuhan bilang di dalam Alkitab bahwa aku tidak mengenal engkau. Bahkan orang yang melakukan mujizat pun Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau hanya kata sebutan itu sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Karena yang paling penting dalam kekristenan adalah bagaimana mengenal dia secara pribadi, percaya kepada dia. Karena Kristen itu bukan jaminan keselamatan. Dan orang kenal bahwa orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bagaimana saudara Ustadz Kenama mau mencoba membuat satu atau memutarbalikkan ya. Lalu seolah-olah mengatakan bahwa ternyata Yesus itu adalah Muslim, iya kan saudara? Jadi berabad-abad tahun ini orang mengetahui bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, identik ya. Nah kalau di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Yesus berkata, jangankan orang yang melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ini sudah melakukan mujizat loh dengan nama Yesus. Apalagi orang-orang yang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus, saudara. Jadi apa yang Yesus mau dalam kehidupan setiap orang? Agama bukan satu jaminan. Ya, ini perlu saya tegaskan. Mau dia agama apapun, kalau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Elohim telah membangkitkan dari antara orang mati, dan percaya bahwa Yesus berasal daripada Elohim atau dari Allah, dia diselamatkan sekalipun agamanya apa saudara. Dan dia melakukan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, selamat ya. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa Kristen tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, ya itu bukan sesuatu hal yang mendasar menurut saya. Lebih-lebih kalau yang di luar Kristen saudara, yang memang tidak percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, Tuhan sangat tidak kenal. Bagaimanapun saudara mau mencoba mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim, karena tujuan yang sebenarnya Yesus datang adalah kita percaya
Dia datang untuk menebus dosa manusia. Kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia, sekalipun saudara Kristen, ya sama juga. Sekali lagi, agama bukan jaminan, termasuk kekristenan. Tetapi pengikut Kristus yang sesungguhnya pasti dia beragama Kristen. Ya. Tetapi kekristenan belum tentu sungguh-sungguh ikut Kristus, apa yang disampaikan oleh Kristus. Apalagi mencoba-coba hanya ingin mencocok-cocokkan saudara. Hanya dengan sunat, ya, dengan memberikan salam, ya. Kemudian menggunakan Yesus selalu menutup kepala. Ya kan dari dulu seperti itu. Tidak ada masalah kalau orang Kristen juga nutup kepala saudara, karena dari tradisi. Orang Yahudi juga seperti itu. Tertulis di Alkitab. Ya, termasuk ketika calon istri daripada Yakub, saudara, dia menutup kepalanya. Ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi saudara bisa men-share video ini untuk memberikan pencerahan kepada saudara semua. Kalau hanya dikatakan bahwa Kristen tidak dikenal Tuhan Yesus, yaitu kan hanya kata-kata kalimat aja yang orang berikan kepada pengikut Kristus. Kenapa disebutkan Kristen pada saat itu? Karena ada murid-murid yang melakukan, yang ikut ajaran Tuhan Yesus. Dan saudara, murid-murid atau yang selalu mengikut Tuhan Yesus pun juga ada pada saat itu. Kemudian pertama disebutkan Kristen. Kalau misalnya tidak setuju pada saat mereka disebutkan Kristen, mereka akan menolak. Tetapi itu hanya masalah istilah bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perintah ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus, tetapi belum tentu semua yang mengaku Kristen dikenal oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, perhatikan itu. Apalagi orang yang hanya tahu Yesus tetapi tidak menyembah kepada Yesus. Bahkan setingkat lebih dalam lagi yang saya sampaikan bahwa bahkan ada orang yang mengatakan, kami telah bernubuat, melakukan mujizat demi namamu Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, pada saat Yesus menyatakan dirinya. Itu juga yang sempat dibahas oleh Ustadz Kenama, tapi dipotong ayatnya ini, saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Tuhan Yesus. Yang Yesus maksudkan adalah orang-orang yang menuntut hasil setelah Yesus datang. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Yang mengaku menyembuhkan orang, melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, jadi Kristen itu, ya benar apa yang disampaikan Ustadz Kenama, hanya dengan kalimat. Tetapi saya percaya bahwa Yesus itu Maha tahu. Dia tahu bahwa umatku ini namanya siapa mengikut aku, dia di Kristen. Ya tahulah saudara. Ini kan pikiran manusia yang sangat ya sejengkal untuk memahami itu. Mencoba mau memahami dan menerawang apa yang Elohim lakukan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Oke saudara, silakan share video ini untuk memberikan pencerahan dan memberikan remah firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar tidak terkontaminasi dengan pernyataan-pernyataan Ustadz Kenama yang sering menafsirkan salah Bible kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.